Shalom Elohim, selamat sore Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Kita berjumpa lagi di sore hari ini. Mari saya ajak untuk kita semua beribadah bersama, sekalipun ibadah kita singkat. Tapi kalau kita beribadah dengan fokus, dengan hati yang serius, kita percaya kita akan mendapatkan janji ibadah itu ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menghadap hadirat Allah Bapa kita di sore hari ini. Nah, sebelumnya kita angkat pujian yang berkata, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami sembah-sembah-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Engkaulah Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan perkasa kuasa-Mu Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berterima kasih Bapa. Di sore hari ini kami datang lagi kepadamu Tuhan dengan tujuan kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Lewat kami mengadakan doa pujian penyembahan kesaksian firman Allah yang kami baca, kami dengar. Bapa, kami yakin percaya ibadah ini tidak akan sia-sia sekalipun ibadah singkat. Di dalam nama Tuhan Yesus terlebih dahulu kuduskan tubuh, jiwa, roh, pikiran, hati, panca indera hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah, bahkan setiap yang mengikuti siaran ini. Tuhan Yesus jamah hati satu persatu dan pikirannya. Di dalam nama Tuhan Yesus dikuduskan dengan firman Allah sehingga kami semua dapat fokus untuk kami mengikuti siaran ibadah di sore hari ini dengan sukacita, damai, sejahtera, sehingga kami boleh mendapatkan janji ibadah itu. Allah tidak pernah mengingkari janji. Oleh sebab itu mari kita menghormati dan menghargai kehadiran Allah Bapa di surga lewat ibadah singkat di sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Begitu juga urapi satu persatu yang mengikuti siaran di sore hari ini. Bapa, kami yakin percaya kami tetap fokus dan menerima kebenaran firman Allah itu dengan sukacita, damai, sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sore hari ini kita akan mempersingkat, kita beribadah dengan singkat karena mengingat waktu. Ini sudah sore Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Mungkin ibu-ibu yang ada di rumah atau bapak pemuda remaja ya, anak-anak juga yang mengikuti siaran di sore hari ini, marilah tetap kita fokus untuk kita beribadah, karena tujuan kita beribadah yaitu menyenangkan hati Allah Bapa di surga, dan setelah itu kita akan menerima janji ibadah daripada Allah kita yang hidup. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita akan lanjut dengan kita baca firman Allah di Kisah Para Rasul 2, yaitu di ayat 14. Perikopnya yaitu khotbah Petrus ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita baca bersama ya. Khotbah Petrus, perikopnya ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel.
Ayat 17. Akan tetapi pada hari-hari terakhir demikian firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan anak perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ayat 19. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit, dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perikopnya di siang hari ini yaitu khotbah Petrus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin sering kali dengar ya firman Allah ini di setiap ibadah hari Minggu ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ataupun di ibadah di luar hari Minggu. Ya, saya yakin percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, umat Kristen dimanapun berada, semua sudah tahu apa yang dimaksud dengan khotbah Petrus ya. Saya ingatkan kembali lewat firman Allah di siang hari ini ya, ayat 14 kita baca lagi ya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Ya, firman Allah katakan di sini ya, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dengan suara nyaring ia berkata kepada, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ya tinggal di Yerusalem, dan ketahuilah, camkanlah perkataanku ini. Jadi bangkitlah Petrus, maka bangkitlah Petrus berdiri. Jadi saat itu Petrus mungkin sedang duduk ya, atau mungkin dia sedang istirahat. Nah, di sini firman Allah katakan ayat 14, bangkitlah Petrus berdiri. Jadi saat itu Petrus berdiri ya dengan 11 rasul ya. Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi. Jadi di saat itu ada orang Yahudi dan orang Yahudi tinggal di Yerusalem ya. Jadi di situ ada orang Yahudi dan yang tinggal di Yerusalem. Jadi Petrus berdiri dan berkata kepada mereka, ada orang Yahudi di situ yang tinggal di Yerusalem. Nah, kata Petrus, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Ya, jadi saat itu memang masih jam 9 ya. Jadi dikirain mereka baru jam berapa gitu, padahal saat itu sudah jam 9. Dan Petrus berkata kepada orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem ya, dia berkata dengan perkataan camkanlah ya. Saat itu Petrus berkata kepada mereka, camkanlah ya, camkanlah perkataanku. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Jadi Petrus mengatakan kepada mereka, camkanlah perkataan Petrus, bahwa hari itu baru pukul 9. Jadi mereka tidak mabuk. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak laki-laki dan anak perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu.
Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, umat Kristen dimanapun berada, saat ini kita sedang menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus selama 10 hari. Tetap selalu beribadah di gereja kita masing-masing ya, atau kita beribadah di kumpulan kita lebih dari 2-3 orang di rumah kita masing-masing, ataupun di tempat pertemuan tempat kita beribadah, di tempat kumpulan kita beribadah, karena firman Allah katakan Matius 18 ayat 20 mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus ada di situ. Dan saya yakin percaya kita semua pasti ada kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus. Kita hargai sekalipun kita tidak melihat Tuhan Yesus Allah kita, tapi kita imani percaya bahwa Tuhan Yesus Allah kita yang hidup ada di hati kita semua. Baik saya menyampaikan firman, bahkan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus yang mengikuti siaran di sore hari ini. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tetap semangat ya. Di saat pencurahan Roh Kudus, Allah akan mencurahkan Roh Kudus itu kepada manusia yang ada di kolong langit ini. Siapakah manusia itu? Orang-orang yang ditentukan Allah, yang dipanggil, dipilih sesuai dengan rencana Allah ya. Maksud dengan dicurahkan Roh Kudus itu kepada manusia, supaya manusia itu mengerti bahwa Allah di dalam Yesus Kristus itu memang tetap ada. Amin, percaya dan imani, dan akan mendapat mimpi penglihatan seperti kesaksian saya kemarin ya. Dulu waktu saya belum melayani pekerjaan Tuhan, sering orang mengatakan ayo kita melihat penampakan Tuhan Yesus ada di Manado, di Peneleng. Saya katakan buang-buang waktu, lebih baik saya mengajar senam, saya kerja untuk melanjutkan kebutuhan, untuk membantu kebutuhan rumah tangga saya dengan suami saya saat itu. Belum lama menikah tahun 1999, dan untuk anak saya, untuk melanjutkan sekolah anak saya ya. Saya berusaha mau yang lebih terbaik lagi, tapi ternyata lebih luar biasa, lebih terbaik lagi apa maunya Tuhan, rencana Tuhan yang lebih mulia dalam kehidupan saya ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sehingga tadinya saya tidak bisa melihat Tuhan Yesus, dan akhirnya Tuhan Yesus memberikan saya penglihatan ya. Awal tahun 1999, setelah saya menikah baru beberapa bulan, tiba-tiba Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya bahwa Tuhan Yesus itu ada. Saya diberikan penglihatan di sekitar jam 1-2 malam. Tuhan Yesus memakai mulut saya untuk berkata-kata yang menyaksikan, yaitu suami saya ya. Dia mengatakan bahwa saya berkata dalam mimpi saya, di saat saya tertidur saya berkata-kata, saya katakan kepada Tuhan Yesus. Di saat itu saya melihat Tuhan Yesus pakai jubah putih, dan dia memakai mulut saya untuk berkata-kata. Dia menumpangkan tangan di atas kepala saya, di atas kepala saya. Saat itu ada anak saya dan suami saya, dan Tuhan Yesus berkata, hai anak manusia, bertobatlah, saya akan memakaikan berbahasa roh, berkata-kata, doakan sahabat kenalanmu di mana saja berada, sebut dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Saya katakan kepada Tuhan Yesus saat itu, apakah Tuhan Yesus itu benar itu Tuhan Yesus apa tidak gitu, karena saya masih kurang percaya, karena memang saat itu saya melihat kaki Tuhan Yesus tidak kelihatan. Jadi saya bertanya lagi di dalam mimpi saya, mulut saya sedang berkata-kata kepada Tuhan Yesus dan menyaksikan suami saya ya. Saya berkata kepada Tuhan Yesus, apa benar Tuhan Yesus? Bagaimana Tuhan Yesus memakai saya sedangkan saya tidak tahu berdoa? Apa itu bahasa roh? Saya tidak mengerti Tuhan Yesus. Bagaimana saya berdoa untuk orang lain punya masalah, apalagi punya sakit penyakit, untuk saya berdoa untuk mereka, sedangkan berdoa untuk diri saya sendiri aja saya tidak tahu. Saya cuma tahu doa Bapa kami saja. Bagaimana Tuhan Yesus memakai saya untuk melayani orang lain, sedangkan saya tidak tahu bahasa roh itu apa. Saya tidak tahu untuk berdoa untuk orang lain punya masalah, apalagi berdoa untuk diri sendiri. Saya punya pergumulan, saya tidak tahu. Karena memang saat itu saya memang malas ke gereja ya, dan saya tidak aktif di gereja. Bahkan saya memang bukan pelayan Tuhan saat itu di gereja saya yang lama ya.
ternyata Tuhan Yesus mengasihi saya supaya saya tetap harus mencari Tuhan. Jangan sibuk saja dengan pekerjaan sebagai guru senam ya. Memang saya latar belakang dari awal memang guru senam. Saya lulusan tahun 1991 di Jakarta. Instruktur senior saya yaitu Ibu Yulin Pangke, sepupu saya. Dulu dia instruktur juga yang senior di Jakarta dengan beberapa instruktur yang dikenal, yaitu Ibu Berti Tilarso, bahkan Ibu Legmin ya, Ibu Legi ya. Saya mengikuti pertandingan aerobik, bahkan mengajar di sanggar fitness, di instansi pemerintah swasta, baik setiap ada peresmian gedung-gedung, baik perkantoran, perhotelan, bahkan setiap peresmian di instansi swasta, di instansi pemerintah swasta, saya selalu mengajak untuk bawaan saya untuk mengisi acara, yaitu dancer ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Itu dari tahun 1991 saya itu sudah ada di Jakarta, dan saya belajar senam dan belajar menjadi instruktur senam dan mengikut lomba, sering mengadakan event lomba aerobik, dan cukup lumayan 20 trofi saya boleh dapat pertandingan di Jakarta aerobik, dan di luar Jakarta sering saya mengikut pertandingan aerobik dari tahun 1991 sampai 1994 terakhir saya turun ke Manado, di mana 23 Agustus saya memimpin lomba aerobik Kapolres Cup, di mana Kapolres Cup diadakan di Polres 17 Agustus di Gagola dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan saya diberi kesempatan instruktur dari Jakarta untuk memimpin lomba dari semifinal bahkan sampai final. Dan saya berapa tahun saya mengajar di Manado dari 1994, terakhir saya sering mengajar 1995 setelah saya pacaran dengan satu perwira Polri, yaitu bapaknya anak saya Yosua, yang saat ini dia bertugas di Bogor. Kami punya masalah saat itu, kenapa kami belum mengadakan suatu pernikahan karena dia masih ikatan dinas di kantor. Bahkan syarat kedua, dia itu belum boleh menikah karena kakaknya paling tertua belum menikah. Jadi menurut adat Jawa tidak boleh langkain kakaknya. Ya, apapun yang menjadi pembelaan bagi dia untuk menutupi kesalahan dia, saya tidak tahu. Tapi saya tahu Allah memberikan anak bagi saya lewat saya dan dia bertemu. Saya tahu anak itu Allah berikan kepada kita untuk kami pelihara, kami rawat ya, dan saya berjuang itu 20 tahun untuk saya merawat anak saya sampai dia tamat SMK. Begitu dia mau memasuki tingkat mahasiswa, dia berdoa, anak saya berdoa, sampai kita ke Bukit Doa Ungaran di Semarang ya, Jawa Tengah, bergumul supaya boleh ketemu dengan bapaknya, bahkan dia boleh melanjutkan kuliah untuk anak saya masuk di Salemba, yaitu UPI, Universitas UPI, yaitu teknik industri. Anak saya ambil di teknik industri, dan dia membiayai, walaupun itu tidak sepenuhnya dia membayar biaya anak saya, tapi saya menerima dengan sepenuh hati saja apa pemberian yang dia berikan, karena saya tahu dia, saat saya ketemu dengan dia, dia belum lama menikah dan sudah memiliki istri dan 3 anak laki-laki. Kebetulan anak yang bungsu ya, anak bungsunya baru dilahirkan, dan istrinya saat itu ada di Ciamis ya, di Bandung, Jawa Barat. Saya menghormati, menghargai pernikahan mereka, sekalipun mereka menikah Islam, menikah secara kesatuan,
Ya, saya tahu Allah sudah memberikan anak kepada mereka untuk mereka juga rawat, mereka perhatikan ya. Begitu juga saya punya komitmen tetap terus untuk saya melayani Tuhan Yesus, melayani pekerjaan Tuhan. Saya tahu permasalahan yang dia lakukan, tapi tetap saya bawa dalam doa. Kadang-kadang saya ceritakan itu supaya hamba-hamba Tuhan siapapun mendukung saya di dalam doa, karena itu adalah satu pelayanan doa yang harus kita sama-sama doakan ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Kita lanjut lagi di sini, yaitu intinya yaitu di saat pencurahan Roh Kudus terjadi kepada setiap manusia, kita harus respon ya. Apapun penglihatan mimpi yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, mari kita hargai, kita hormati, karena Allah memberikan itu untuk menjadi visi ke depan, misi untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan dalam penjangkauan jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kita tetap fokus untuk melayani pekerjaan Tuhan, sehingga kita tetap akan dipelihara oleh Allah kita. Allah tetap selalu memberikan jaminan garansi, yaitu janji ibadah, makanan minuman diberkati, sakit penyakit dilalukan. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya yakin percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus mengalami pergumulan, tapi yakin dan percaya sekalipun ada pergumulan, tetap fokus kita dengan Tuhan, dan kita fokus tetap beribadah ya, supaya kita akan menerima janji ibadah itu ya dari Allah kita yang hidup. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini ya ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku yaitu huruf besar, yaitu Tuhan akan mencurahkan rohku, yaitu Roh Kudus, Roh Allah ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan anak perempuan akan bernubuat. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan paling senang kalau menerima karunia nubuat daripada Allah kita yang hidup ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ataupun mendapat karunia untuk penglihatan. Karunia penglihatan kalau Allah berikan kepada kita, karunia nubuat ya, karunia mimpi yang Tuhan berikan kepada kita. Yusuf itu dia adalah seorang pemimpi ya. Nah, saya ini sering dikasih Tuhan penglihatan. Kalau sudah tahun 1999, saya selalu didatengin Tuhan Yesus di saat saya tidur ya. Ya, seperti saya saksikan kemarin setelah saya selesai siaran siang, ya saya tertidur sebentar di sofa di kamar saya, dan saya sedang melihat YouTube, dan akhirnya saya khotbah YouTube, akhirnya saya tertidur gitu ya. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kepada saya. Dia memakai jubah putih, selendang merah, tidak memegang anak domba, dan Tuhan Yesus sambil menarik tangan saya. Tuhan Yesus menarik tangan kanan saya, dan Tuhan Yesus tidak berbicara, tapi dia hanya tersenyum dan menarik tangan saya. Jadi Tuhan Yesus menarik tangan saya. Begitu juga saya yakin percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, apapun pergumulan masalah hidup yang dihadapi, jangan pernah takut, khawatir, bimbang, dan ragu. Jangan pernah tawar hati, jangan pernah kecut tawar hati, jangan pernah kendor iman kita kepada Tuhan Yesus. Tetap semangat maju. Kalaupun Roh Kudus yang Allah berikan kepada kita sudah dicurahkan, yaitu mimpi, penglihatan, nubuat, karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita, tetap semangat kita pakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk saling melengkapi dalam pekerjaan Tuhan ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Bukan untuk kesombongan, untuk kehebatan kita karunia yang Allah berikan, tapi untuk kita saling melengkapi di dalam pekerjaan Tuhan untuk membangun kerajaan Allah. Selama kita ada di muka bumi ini, kita diberi kesempatan sehat kuat, kita diberikan kesempatan hidup untuk melayani pekerjaan Tuhan lebih lagi, supaya nama Tuhan Yesus semakin dikenal, semakin dipuja-puji, semakin ditinggikan. Bahkan nama Tuhan ditinggikan di setiap pribadi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bermegah di dalam Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu marilah kita tetap semangat maju di dalam Tuhan. Karunia-karunia, talenta, visi dan misi yang Allah sudah berikan kepada kita, mari kita kembangkan semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, jangan kita simpan di bawah gantang, tapi kita kembangkan karunia itu ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini juga kita melihat ya bahwa teruna-terunamu
akan mendapat penglihatan dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi ya. Kalau Yusuf sering dikasih mimpi, saya juga sering dikasih mimpi sama Tuhan tahun 1999 ya. Setelah saya menikah baru beberapa bulan, ada kali 2 bulan, tiba-tiba rumah tangga saya lagi kacau dan kehadiran anak saya, yaitu anak tiri daripada Devi Ferdinandwati, dia tidak mengizinkan anak saya Yosua untuk disekolahkan. Bahkan seringkali dia melakukan hal-hal yang tidak baik kepada anak saya. Bahkan saya juga sebagai ibu, saya tetap membela anak saya karena anak saya harus perlu dilindungi. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjut lagi di sini ya. Ayat 19, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di saat pencurahan Roh Kudus itu terjadi, kita selalu tetap berseru kepada Tuhan. Di saat pencurahan Roh Kudus itu terjadi kepada kita, jangan kita pernah khawatir, jangan kita mundur, jangan kita pernah kecut tawar hati, apalagi jangan kita kendor iman kita, jangan kita mundur dari Tuhan. Firman Allah katakan, Allah tidak berkenan kepada orang yang mundur dari Allah. Jangan kita murtad dari Tuhan sebagai pelayan Tuhan. Kalau sudah dipercayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan, mari kita jangan menyangkal ya. Jangan kita menyangkal Yesus bila mana ada ujian cobaan yang terjadi di setiap pribadi kita. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Petrus ini dikenal, dia adalah seorang penjala ikan. Dia adalah seorang nelayan. Dia dipakai oleh Allah untuk menjadi penjala manusia. Ya, Petrus ini dia adalah seorang nelayan ya. Dia tadinya seorang nelayan dan Tuhan gantikan pekerjaan dia menjadi seorang penjala manusia, yaitu menjadi seorang pelayan Tuhan yang melayani jiwa-jiwa. Dan dikenal oleh Petrus, yaitu Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah Petrus juga pernah menyembuhkan orang sakit? Pernah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, jadi dari khotbah Petrus ini 3.000 orang bertobat. Mereka memberi diri dibaptis ya dan bertobat. Apa yang dikatakan Petrus kepada orang-orang yang mengikuti ibadah saat itu, saat dia berkhotbah? Mari kita lihat di sini ya. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya. Petrus, khotbah Petrus, dia mengatakan kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Apakah orang yang tidak bertobat menerima karunia Roh Kudus? Tidak loh Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ini kata Petrus ya. Petrus mengatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis ya. Sekarang pertanyaan, kalau kita sudah memberikan diri dibaptis, masih kita melakukan dosa perzinaan, masih kita melakukan perdukunan, masih kita melakukan hal-hal yang jahat, apakah itu masih boleh berkenan kepada Allah kita? Apakah nama kita masih dimateraikan di buku kehidupan ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Ya, Allah yang berhak menghapus nama kita di buku kehidupan, sekalipun itu sudah dimateraikan di buku kehidupan nama kita, Allah berhak akan menghapus kalau dosa kita selalu dibuat tanpa kita sadari dan tanpa kita bertobat dan tanpa kita mengakui kesalahan kita kepada sesama kita dan kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus. Karena Allah tidak mau dipermainkan. Allah tidak mau dipermalukan. Jangan kita menjadi anak yang gampangan, karena Allah tidak berkenan kepada anak yang gampangan. Kita dijadikan menjadi anak
yang benar-benar ahli waris kerajaan Allah yang benar-benar meneruskan karya keselamatan daripada Allah Bapa kita di surga. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan berapa 3.000 orangkah bertobat di saat Petrus berkhotbah? Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, benar itu 3.000 orang. Kira-kira 3.000 orang bertobat di saat Petrus berkhotbah. Mari kita lihat di mana ayatnya ya, yaitu Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Ya, cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul di dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pertanyaan di sini. Adakah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan di rumah masih melakukan doa syafaat? Ya, apakah di rumah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan masih melakukan mesbah doa keluarga? Ya, apakah di rumah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus masih rajin melayani Tuhan Yesus secara pribadi, yaitu dengan doa pujian penyembahan sesudah bangun tidur, ya, sebagai tanda ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Dan kita melakukan mesbah doa keluarga di pagi hari, dan sebelum juga kita tidur. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus dimanapun berada, mari saya mengajak untuk kita semua tetap maju terus di dalam Tuhan, ya. Tetap kita semangat untuk berdoa, bertekun di dalam Tuhan, supaya apa yang kita gumulkan, apa yang kita doakan, tepat pada waktunya Allah akan menjawabnya. Amin. Ya, mari kita lihat lagi. Apakah Petrus menyembuhkan orang sakit? Pernah kita baca, ya, di Kisah Para Rasul 3 ayat 2. Kisah Para Rasul 3 ayat 2, firman Allah katakan, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Jadi kata Petrus kepada mereka, emas dan perak tidak ada pada Petrus. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Dan selanjutnya apa kata Petrus? Ya, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia meloncat berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jadi Petrus ini, ya, di saat dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Ya, mereka memberi diri dibaptis, ya, dan mereka tetap bertekun, beribadah, berdoa sambil memecah-mecahkan roti, yaitu perjamuan kudus yang mereka lakukan. Itu bukan sekedar rutinitas, tapi mereka benar-benar saking mereka sangat mencintai Tuhan, mereka serius datang kepada Tuhan dan menghormati, menghargai kehadiran Tuhan lewat ibadah, sehingga mereka tetap bertekun. Mereka beribadah dan berdoa. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita tetap tekun di dalam Tuhan. Mari kita selalu setia taat kepada Tuhan. Mari kita tetap tekun untuk kita berdoa dan beribadah. Kita percaya di saat kita tekun, fokus pikiran kita, hati kita kepada Tuhan, Allah akan memberikan kita kuasa Roh Kudus. Janji ibadah Allah akan berikan kepada kita. Ada amin? Ya, di saat pencurahan Roh Kudus itu Allah berikan kepada kita, kita akan mendapat mimpi, penglihatan, nubuat daripada Allah kita.
Siapapun kita yang diberikan Allah karunia penglihatan, nubuat, mimpi, ya, dari Allah. Mari, tujuan yang Allah berikan itu untuk visi dan misi ke depan kita, untuk melengkapi pekerjaan Tuhan selama kita ada di dunia ini. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Begitu juga Petrus, ya, selain dia berkhotbah 3.000 orang bertobat, memberikan diri dibaptis, ya, dia juga Petrus, dia menyembuhkan orang lumpuh sehingga orang lumpuh itu boleh berjalan kembali. Dan kata Petrus kepada orang lumpuh itu, dia tidak memiliki emas dan perak, tapi yang ada padanya yaitu, ya, dia memberikan kesembuhan dengan lewat doa yang keluar dari hati Petrus, sehingga benar-benar dijawab oleh Allah kita yang dahsyat, sehingga orang sakit lumpuh itu benar-benar sembuh total dan dia berjalan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, mari kita sama-sama mengoreksi pelayanan kita. Masihkah kita setia melayani pekerjaan Tuhan? Masihkah kita setia taat, berdoa, bertekun, mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan? Ya, baik itu di medsos kita memberitakan Injil, mendoakan mereka. Firman Allah kata, mari kita berdoa untuk raja-raja, ya, pembesar-pembesar yang ada di negeri kita. Berdoalah untuk mereka, bersyafaatlah bagi mereka, dan berdoalah untuk di sekitar kita, ya, keluarga kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua yakin dan percaya, ya, bahwa Tuhan selalu menyertai kita, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Yang penting iman kita ini masih aktif. Iman kita ini sekalipun seperti biji sesawi, tapi dia akan mengaktifkan seluruh organ tubuh yang ada pada diri kita, ya, sehingga kita boleh menjadi sehat, kuat, ya. Itu semua karena iman kita aktif, ya. Iman dapat menyelamatkan hidup kita. Iman menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus memiliki iman yang hidup dan kita harus memiliki kesaksian yang hidup, kesaksian nyata apa yang kita alami. Ya, kita bersaksi, jangan kita bersaksi yang apa yang tidak terjadi dalam diri kita. Itu adalah satu pembohongan. Jadi kita harus bersaksi. Kalau kita benar-benar memang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus, kita harus saksikan. Jangan kita belum sembuh dari sakit kanker, kita sudah mengatakan bahwa kita ini sudah sembuh dari sakit kanker. Endingnya begitu meninggal dengan sakit kanker, ya. Bagaimana dengan muka kita, ya? Bagaimana dengan Tuhan, ya? Kita sudah bersaksi di semua orang bahwa kita sudah sembuh dari sakit kanker, tapi kenyataannya begitu meninggal dengan sakit kanker. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, penyakit kanker itu adalah satu penyakit kutuk yang dari Tuhan, ya. Oleh karena ulah perbuatan yang dilakukan, yang sebenarnya sudah tahu kebenaran firman Allah, tapi masih berpura-pura tidak tahu. Firman Allah katakan, semakin banyak tahu firman Allah, semakin banyak dituntut oleh Tuhan. Oleh sebab itu Allah mau supaya kita yang sudah tahu kebenaran firman Allah diharuskan oleh Tuhan untuk kita melakukan kebenaran firman Allah, jangan keluar dari koridornya Allah. Ya, kalau kita sudah membuka celah peluang untuk iblis masuk di dalam pribadi hidup kita, akhirnya endingnya 7 roh setan akan masuk dan memporak-porandakan kehidupan kita, pelayanan kita, ya, rumah tangga kita, pekerjaan kita, masa depan kita. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, iblis tidak pernah menjanjikan punya masa depan buat anak-anak Allah, ya. Tapi Allah selalu memberikan jaminan, garansi kepada anak-anak Allah, memberikan kesehatan dan kekuatan, umur panjang, ya, diberikan masa depan yang penuh harapan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersandarlah kepada Tuhan. Tuhan tetap selalu menyertai langkah kita. Bila mana kita tetap selalu bertekun kepada Tuhan, kita berpegang kepada firman-Nya. Firman Allah ini tidak pernah berubah, ya. Firman Allah sudah dari 2000 tahun lalu, ya, tidak pernah berubah, sekalipun manusia seringkali berubah, ya, mengingkari janji, berdusta, dan melakukan hal yang jahat. Nah, itu manusia duniawi, manusia yang hidup di dalam kedagingan, manusia yang dipenuhi dengan hawa nafsu duniawi, yang bertentangan dengan kehendak Allah. Allah tidak menghendaki
menjadi manusia kedagingan. Allah mau mengikis manusia kedagingan dari hari lepas hari semakin diperbaharui supaya menjadi bejana yang murni yang berkenan di hati Allah. Allah tidak akan melihat penampilan kita, paras kita. Allah sudah muak dengan melihat sandiwara paras kita, penampilan kita, tapi hati Allah melihat hati kita. Apakah kita serius, tekun, kita setia, punya komitmen, menghormati, menghargai Allah atau tidak? Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau kita sudah dibaptis, ya berilah diri kita serius sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, kalau saya dibaptis dulu tahun 1996, ya saya juga tidak langsung melalui saya tidak langsung menerima instan dalam proses Tuhan, tapi saya mengalami ujian cobaan di dalam pekerjaan. Saya dulu mengajar senam, ya. Saya buka toko Immanuel, walaupun itu tidak besar. Toko Immanuel yang saya buka di PD Pasar Jaya di Jalan Dewi Sartika Cawang, ya. Dan rumah makan Bakudapa, dan saya menerima pesanan-pesanan makanan nasi kotak, ya, dari gereja-gereja mengadakan seminar KKR mereka juga, atau mengadakan Natal mereka memesan pada saya untuk dalam acara Natal atau seminar KKR, ya, saya terima, saya kerjakan. Walaupun keuntungan itu tidak seberapa, tapi saya harus berusaha bekerja karena untuk menghidupi anak saya di Jakarta dan kelangsungan hidup saya dan anak saya selama di Jakarta, selama saya terpisah dengan suami saya, yaitu yang ada di Manado, yaitu Ferdinand Wati. Dan setelah 20 tahun kemudian baru ketemu dengan bapaknya Yosua, ya. Sekalipun dia memberikan biaya 75 juta dan sebelumnya dia memberikan biaya juga kepada anak saya, ya. Endingnya dia tidak meneruskan kuliah dia oleh karena dia sudah pacaran dengan teman sekerja dia, yaitu di PT Astra Honda, ya, di Jakarta, ya. Bahkan dia juga melihat keadaan ibu dan bapaknya seringkali cekcok, ya pendapat, ya. Jadi anak saya ini seperti dia kepahitan kepada orang tua, tapi saya tetap selalu berkata kepada anak saya, tetap kamu mencari Tuhan, ya. Jangan melihat keadaan orang tua kamu, ingatlah untuk masa depan. Tetaplah cari Tuhan, tetap bertekun di dalam doa. Yang saya juga tetap bergumul sampai saat ini pada anak saya, ya, dengan istrinya dan anaknya, yaitu cucu saya, ya. Saya tetap selalu setia mencari Tuhan. Tetap saya selalu berusaha bertekun, berdoa. Setiap saat saya diingatkan Tuhan, tetap selalu berdoa, ya. Saya berdoa, saya memohon kepada Tuhan, dan saya minta Tuhan yang buka jalan. Sekalipun di dalam pelayanan saya seringkali ada mengalami gesekan, di Amsal katakan, ya, besi menajamkan besi, yaitu sesama pelayan Tuhan saling mengalami satu perbedaan pendapat, ya, tidak masalah. Tapi itu Allah luaskan untuk mengikis iman kita, dimurnikan supaya kita kelihatan mana yang murni, mana yang palsu, ya. Firman Allah katakan, di mana duduklah di sebelah kanan Tuhan sampai Tuhan buat musuh-musuh itu bertekuk lutut di kakimu, ya. Saya itu merasakan bagaimana pertolongan Tuhan saya di saat saya disakiti teman pelayanan, bahkan ada di orang di sekitar kita, ya. Saya baca di sini firman Allah katakan, di mana Kisah Para Rasul 2 ini, ya, kita lihat di mana Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus, ya. Jadi memang siapapun kita, ya, kita tidak perlu balas kalau orang yang menyakiti kita, karena kita tahu ada firman-Nya di Roma 12 ayat 17 sampai 21. Pembalasan itu ada di tangan Allah. Hak yang membalas itu adalah Allah.
kita juga hidup di dunia, kita harus menghormati hukum. Dan kita harus memberitahu apa setiap kejadian yang kita alami, kita harus lapor ke bagian hukum, ya. Artinya kita melapor itu karena kita menghargai, ya. Di negara kita memiliki hukum yang sedang ditegakkan. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita menghormati, menghargai penegak hukum, ya. Karena ada undang-undangnya yang perlu kita hormati dan kita hargai. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu juga kita juga sambil berdoa kepada Allah kita. Ya, karena Allah tahu apa yang kita rasakan, ya. Dan setiap saat saya berdoa, dan saya tidak berdoa untuk mengutuk, tidak. Saya berdoa, Tuhan berikanlah pertobatan, berikanlah kesadaran kepada orang yang nama ini yang sudah menyakiti hati saya. Tuhan, ku percaya hanya Engkaulah Tuhan pembalas. Hanya Engkaulah yang memiliki hak untuk membalas daripada setiap orang yang melakukan hal yang jahat pada saya. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, mereka tidak sadari. Tapi ku yakin percaya Engkau Allah yang hidup, sanggup menyadari mereka yang melakukan hal yang jahat tanpa mereka sadari. Tuhan Yesus tolong ampuni mereka. Dan saya yakin percaya, tepat pada waktunya Engkau akan menjawab doa saya. Dan itu selalu Tuhan menjawab. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, saya selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seringkali masalah yang saya hadapi ini dengan Bapak Yesus, seringkali saya melapor. Ya, bahkan aplikasi itu sudah diberikan pada saya di HP saya. Ya, dan saya menulis karena saya seringkali pelayanan keluar kota. Ya, tidak selamanya harus saya pergi ke kantornya melapor, ya. Di kantornya, ya di Mabes Polri atau di pengaduan Propam Polri Trunojo Jakarta Selatan. Karena saya pikir terlalu jauh dan saya buang-buang waktu kalau saya mau ke sana terus, dan akhirnya saya diberikan aplikasi Polri Presisi. Jadi setiap kejadian saya melaporkan apa yang dilakukan oleh bapaknya Yosua. Dan saya bawa dalam doa, saya berpuasa, bahkan saya berdoa, bahkan sambil saya melayani pekerjaan Tuhan. Dan sampai saya berwaspada, berjaga-jaga, supaya saya minta perlindungan Allah menuntun langkah-langkah saya. Dan apa yang Dia buat, ya, saya tahu, saya dijadikan menjadi penonton dan menjadi pendengar. Karena apa? Setiap kejadian Dia lakukan saya tahu, ya. Jadi dan saya berdoa kepada Tuhan, bila Tuhan yang menyadarkan beliau dan orang-orang yang Dia ajak untuk menjadi teman untuk melawan saya, orang-orang tersebut Tuhan sedang menegur dan menyadarkan. Ya, saya yakin percaya di saat kita duduk di sebelah kanannya Tuhan, Allah tetap mendengarkan doa kita. Allah tetap selalu mendengar seruan doa kita. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Begitu juga Petrus, ya. Sekalipun dia mengalami cobaan tadinya, dia menyangkal Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus itu ditangkap, ya. Oleh Yudas yang menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Kita tahu bersama bahwa 30 keping perak ini ada di Matius 26 ayat 15, ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tolong bacakan atau catat saja, ya. Jadi di Matius 26 ayat 15, di mana Yudas menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak karena Yudas mau kaya, ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Dan kenapa Yudas digantikan oleh Matias? Karena apa? Yudas tidak dipercayakan lagi menjadi muridnya Tuhan Yesus. Berapa banyak kita umat Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan menyangkal Tuhan Yesus. Apalagi seorang pelayan Tuhan, jangan sampai menyangkal Tuhan Yesus, jangan sampai murtad, ya. Tetap semangat melayani Tuhan Yesus, tetap semangat komitmen melayani pekerjaan Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, tidak kedapatan bercacat celah. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan pelayanan yang kita buat semua akhirnya menjadi sia-sia. Kenapa? Karena kita melayani pekerjaan Tuhan sambil kita juga main-main dengan Tuhan. Akhirnya pelayanan itu menjadi
sia-sia. Ya, akhirnya begitu Tuhan angkat napas kita, Tuhan mencabut nyawa kita, kita mau kemana? Mau ke surga? Apa mau ke neraka? Kalau di saat Tuhan cabut nafas kita, kita masih bersama dengan pasangan orang lain, apakah kita layak menerima surga yang kekal? Ya, apakah di saat Tuhan menjemput, mengambil nafas kita, kita masih terikat dengan hawa nafsu dunia kedagingan? Ya, jadi setiap saat Allah mau supaya kita berintrospeksi diri sambil berjaga-jaga, berwaspada. Kita tidak tahu ya kapan Tuhan Yesus menjemput kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan mengambil napas kita. Hanya Allah sendiri yang tahu. Karena kedaulatan itu ada di tangan Allah kita saja. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Cukup sampai di sini saja firman Allah yang bisa saya bagikan ya. Dimana di saat kita Roh Kudus dicurahkan kepada kita, dimana sekarang umat Kristen sedang menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus dalam 10 hari. Kita tetap selalu berdoa, kita bertekun di dalam doa, kita bertekun di dalam ibadah, sambil kita berjaga-jaga, berwaspada, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, supaya kita tidak keluar dari koridornya Allah, supaya Allah tetap selalu memberikan karunia-karunia yang Allah mau kepada kita, kita terima untuk melengkapi pekerjaan Tuhan selama kita hidup sehat, kuat selama ada di dunia. Kita melayani pekerjaan Tuhan dengan hati yang tulus, dengan penuh sukacita, damai sejahtera senantiasa, sekalipun dalam keadaan susah, senang, siap, tidak siap, kita mau melayani pekerjaan Tuhan, tetap Tuhan katakan harus siap ya dalam keadaan apapun. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, cukup sampai di sini saja firman Allah yang bisa saya bagikan. Ya, saya yakin percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan dimanapun berada, mengerti apa yang saya sampaikan ini, dan biarlah Roh Kudus yang memberikan pertemuan. Tidak ada manusia satupun yang membuat orang itu bertobat. Tidak ada seorang pendeta hamba Tuhan membuat seseorang itu bertobat datang kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus akan datang di malam hari. Tuhan Yesus akan membuat seseorang itu menjadi bertobat bila mana dia sadar akan dosa dan dia mau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Dengan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi, dia mengalami penyerahan diri sungguh datang kepada Tuhan Yesus, dan dia memberi diri mau dibaptis, sehingga Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa, dengan penuh. Ya. Jagalah apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Karena Roh Kudus yang Allah sudah berikan kepada kita, dengan pengurapan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita jaga baik-baik. Jangan sampai pengurapan itu hilang. Jangan sampai karunia, talenta, visi dan misi yang Allah berikan kepada kita, Allah akan cabut kembali bila mana kita tidak setia, tidak tekun lagi melayani pekerjaan Tuhan. Jangan sampai pengurapan itu hilang bila mana kita main-main dengan Tuhan. Jangan sampai Tuhan tidak mengampuni dosa kita, Tuhan tidak menyembuhkan sakit penyakit kita, kalau kita masih sedang main-main dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak mau dipermainkan. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, cukup sampai di sore hari ini saya akan menyampaikan firman Allah. Saya akan percaya, tetap setia, maju terus dalam Tuhan. Tuhan akan menyertai kita semua. Puji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkata, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berterima kasih firman Allah yang sudah hamba-Mu sampaikan, di mana Petrus berkhotbah sehingga 3.000 orang boleh bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, dan mereka mau dibaptis. Sebagai tanda pertobatan mereka memberikan diri hidup mereka kepadamu Tuhan Yesus. Bahkan mereka Tuhan pakai dengan urapan baru, dengan karunia-karunia, penglihatan, mimpi, nubuat yang berasal daripadamu. Tuhan berikan kepada mereka, bagi mereka yang mau memberi diri dibaptis, siapapun
Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus yang mendengarkan khotbah di siang hari ini, Bapak hamba yakin dan percaya Tuhan sanggup menggerakkan hati, melembutkan hati siapapun dan mau memberi diri dibaptis. Sebagaimana Petrus membaptis orang-orang yang mau memberi diri dibaptis dan mereka bertobat dan mereka mau memberi diri untuk melayani pekerjaan Tuhan, dan tanda-tanda heran daripada Allah Bapa di surga terjadi dengan mimpi, penglihatan, nubuat, karunia-karunia kesembuhan, karunia khotbah itu Allah akan berikan kepada seorang pelayan-pelayan Tuhan selama ada di dunia untuk saling melengkapi pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, firman Allah sungguh luar biasa, di mana saat ini kami semua umat Kristen manapun berada sedang menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus selama 10 hari, dengan kami bertekun, berdoa dan beribadah, baik di gereja kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih, kami yakin percaya pencurahan Roh Kudus itu terjadi luar biasa, tidak terbatas, dan menjamah setiap hati daripada setiap umat yang dipilih dan dipanggil sesuai rencanamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, tumbuhkan benih firman Allah yang sudah hamba-Mu sampaikan di sore hari ini, sehingga firman Allah itu tidak kembali begitu saja, tapi tertanam di lubuk hati yang paling dalam, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat, dan menjadi rema termeterai di setiap loh hati yang paling dalam bagi kami semua, baik saya yang menyampaikan dan yang mendengarkannya, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa Tuhan untuk di sore hari ini, kami berdoa untuk pemerintah bangsa negara Indonesia, memberkati Tuhan alat-alat negara, juga TNI Polri, Angkatan Darat, Laut, Udara, seluruh penegak hukum yang ada di Indonesia. Tuhan Yesus, tolong campur tangan apa yang menjadi kendala dalam masalah persoalan hidup, baik di dalam pekerjaan, di dalam program-program pemerintah untuk membangun bangsa negeri kami Indonesia, biar tetap semangat maju terus dan jaya Indonesia makmur. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah alat negara kami dan pemimpin agama masyarakat Indonesia, sehingga tetap terus ada kerjasama yang baik. Bapak, kami yakin percaya pemimpin agama masyarakat Indonesia yang memiliki masalah persoalan hidup, Tuhan Yesus tolong bukakan jalan sehingga ada solusi yang tepat yang mereka boleh terima dengan sukacita, damai sejahtera pada Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk Pilpres nanti tahun 2024, Tuhan akan terpilih nantinya presiden yang Bapa di surga kendaki. Bapa, kami yakin percaya Bapa di surga menyediakan presiden yang terbaik untuk negara kami Indonesia, sehingga dimampukan untuk mengerjakan tugas-tugas program-program pemerintah di mana tahun 2024 dan kedepannya lagi. Tuhan Yesus, tolong campur tangan sehingga negara kami ini tetap semakin maju, makmur, jaya, dan semuanya dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Hamba berdoa untuk para investor dalam negeri, luar negeri Tuhan, yang membantu pekerjaan program-program pemerintah yang ada di negeri Indonesia, biar ada kerjasama yang baik investor dalam negeri, luar negeri, untuk kemajuan bangsa negara Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba berdoa juga untuk hamba Tuhan orang kudus baik yang ada di Indonesia, luar negeri, baik pendeta, gembala sidang, pendoa syafaat, para misionari penginjil, biarawan biarawati, jemaat Tuhan di Indonesia, luar negeri. Tuhan tolong campur tangan Bapa, berkati di dalam pelayanan, perluas kapasitas pengembalaan pelayanan misi yang ada, sehingga mampu menuai jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang belum dibaptis Tuhan, biarlah mereka Tuhan lembutkan hati mereka, jiwa-jiwa dari manapun Tuhan, baik jemaat Tuhan yang belum dibaptis, lembutkan hati mereka, gerakkan hati mereka, buka pikiran mereka, sehingga mereka mau memberi diri dengan tulus hati, mau dibaptis, dan mereka Tuhan berikan hati untuk mereka untuk punya komitmen melayani Tuhan Yesus, melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan itu bagi kami semua, baik pemimpin gereja, jemaat Tuhan dimanapun berada, biar karya Roh Kudus itu dicurahkan
limpahkan bagi setiap pribadi kami lewat mimpi, penglihatan, nubuat, bahkan karunia-karunia kesembuhan. Begitu juga karunia khotbah, karunia yang Tuhan sudah berikan ini untuk melengkapi pekerjaan Tuhan selama kami ada di muka bumi ini. Dari setiap denominasi gereja, pelayan-pelayan Tuhan merapatkan barisan unity untuk membangun kerajaan Allah di muka bumi ini, supaya nama Tuhan Yesus Allah yang hidup ditinggikan di setiap pribadi kita semua yang percaya kepadamu Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami berdoa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah segala kesalahan kami seperti kami pun juga mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengikuti ibadah di sore hari ini. Saya yakin percaya kita semua mendapat sukacita, damai, sejahtera di saat kita beribadah dengan fokus. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore.